Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik. Pertama, pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Menurut Lavoisier, unsur dikelompokkan berdasarkan A. Gas, contohnya cahaya, kalor, oksigen, dan azot atau nitrogen. B. Non-logam, contohnya sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, dan asam borak. C. Logam, contohnya antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan sten. D. Tanah, contohnya kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon. Kedua, pengelompokan unsur menurut Dobereiner. Menurut Dobereiner, pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan triad. Dalam satu triad, nomor massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata nomor massa unsur pertama dan ketiga yang dikenal dengan nama hukum triad. Nah, kita lihat contohnya di sini. ARNA itu sama dengan ARLI ditambah dengan ARK dibagi 2. ARNA atau nomor massa Na sama dengan, kita lihat di sini ARLI. ARLI itu adalah 7, ARK adalah 39 dibagi 2. Sehingga nomor massa dari Na atau AR dari Na adalah 23. Ketiga, pengelompokan unsur menurut Mullen. Menurut Mullen, unsur berdasarkan kenaikan pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ia mendapatkan bahwa unsur ke-8 mempunyai sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan not oktav dalam lagu hingga disebut dengan nama hukum oktav. Kita ambil contoh di sini. H, nomor atom 1, H, nomor massa 1, Li2, Be3, B4, C5, N 6, O7, F8. F nomor massa 8 itu memiliki sifat yang sama dengan H. Na 9 memiliki sifat yang mirip dengan Li. Mg10 memiliki sifat yang mirip dengan Bn3. Al 11 memiliki sifat yang mirip dengan boron, dan seterusnya. 4. Pengelompokan unsur menurut Mendeleev dan Meyer. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Unsur-unsur yang sifatnya serupa ditempatkan pada satu lajur tegak yang disebut golongan. Pengelompokan ini lebih mengutamakan kesamaan sifat unsur-unsur daripada kenaikan nomor massa relatifnya, sehingga tersisa tempat-tempat yang kosong dalam tabel periodik yang terbentuk. Sedangkan menurut Meyer atau pengelompokan unsur menurut Lothar Meyer hampir sama dengan Mendeleev. Pengelompokan ini lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur. Selanjutnya, sistem periodik modern disusun. Tabel periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Susunan unsur-unsur dalam arah mendatar baris disebut periode. Dan yang arah vertikal atau kolom disebut golongan. Periode dan golongan. Dalam tabel periodik unsur modern, unsur-unsur dikelompokkan dalam 7 periode. Itu periode 1 sampai 7 dan 18 golongan, 1 sampai 18 golongan. Kita lihat untuk golongan utama itu adalah golongan 1A sampai dengan 8A. Berakhir dengan S1 itu golongan 1A atau golongan 1, berakhir dengan S2, golongan 2 atau golongan 2. Konfigurasi elektron berakhir dengan NS2 NP1, golongan 3 atau golongan 13. NS2 NP2 golongan 4A atau disebut dengan golongan 14. NS2 NP3 golongan 5A atau golongan 15. NS2 NP6 golongan 6A atau golongan 16. NS2 NP5 golongan 7A atau golongan 17. NS2 NP6 golongan 8A atau golongan 18. Sedangkan untuk golongan transisi, yaitu golongan 1B sampai dengan 8B, kita lihat konfigurasi elektronnya berakhir dengan N-1D1 NS2 golongan 3B, golongan 3. N-1D2 NS2 atau disebut dengan golongan 4B, golongan 4. N-1D3 NS2 merupakan golongan 5B atau golongan 5. N-1D5 NS1 golongan 6B atau golongan 6. N-1D5 NS2 golongan 7B atau golongan 7. N-1D5 NS2 golongan 8B
atau golongan 8. N-1D7NS1 golongan 8B atau golongan 9. N-1D8 NS2 golongan 8B atau golongan 10. N-1D10 NS1 golongan 1B atau golongan 12. N-1D10 NS2 golongan 2B atau golongan 12. Untuk golongan yang berakhir dengan subkulit 4F disebut dengan golongan lantanida dan berakhir dengan 5F golongan aktinida. Tabel sistem periodik modern yang disusun oleh Henry Moseley. Itu ada periode 1 sampai 7 dan golongan lajur vertikal. Susunan unsur dalam sistem periodik modern. Untuk golongan utama atau golongan A itu mempunyai nama-nama khusus. Kita lihat golongan alkali namanya golongan alkali golongan 1A, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A golongan boron atau aluminium, golongan 4A golongan karbon atau silikon, golongan 5A disebut dengan golongan nitrogen atau fosforus, golongan 6A golongan oksigen atau belerang, golongan 7A disebut dengan nama golongan halogen, 8A gas mulia. Sedangkan untuk transisi tidak ada nama-nama khusus. Jadi transisi yang terletak di antara golongan 2A sampai dengan 3A ini di posisi ini tidak memiliki nama-nama khusus. Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, lihat golongan unsur-unsurnya. Untuk golongan 1A, 2A terletak pada blok S, golongan 3A sampai dengan 8A blok P, transisi terletak pada blok D, sedangkan lantanida dan aktinida terletak pada blok F karena berakhir dengan subkulit F. Contoh soal, tentukan golongan dan periode dari AL dan NB nomor atom 41. AL nomor atom 13, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Kita lihat di sini. Berakhir dengan P, berarti dia golongan A. Kita jumlahkan S2, P1 jumlahnya 3, berarti golongan 3A. Periode itu menunjukkan kulit terbesar. Kulit terbesarnya adalah 3, maka AL terletak pada periode ketiga. NB nomor atom 41. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D3. Berakhir dengan D3. Atau konfigurasinya kita singkat AR, 5S2, D3. Berakhir dengan D, maka dia golongan D. Jumlahnya S ditambah D. 2 tambah 3, 5, maka golongan 5B. Kulit terbesarnya 5, maka terletak pada periode ke-5. Yang kedua, suatu unsur tetap pada golongan 4A, periode 3 tentukan nomor atom unsur tersebut. Kita lihat di sini. Unsur X golongan 4A periode ketiga. 4A berarti valensi, elektron terakhirnya adalah 4. Konfigurasinya kita buat. Periodenya periode ketiga, maka kulit terbesarnya 3. Kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Kita lihat jumlahnya. Berakhir dengan P, berarti dia A. Jumlahnya S tambah P-nya 4 atau golongan 4. Kita hitung elektronnya. 2 dari 1S2, 2 dari 2S2, 6 dari 2P, 3S2, 3P2 jumlahnya 14. Maka X mempunyai nomor atom 14. Sampai sini semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.